warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru PAMO uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Vina Risaryani. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Muhammad Hamka. Pada hari Selasa dan Rabu di tanggal 5 dan 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi gelombang cahaya dan submateri sifat-sifat gelombang cahaya. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga pembelajaran pelaksanaan bisa lebih baik lagi dan menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya praktik pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta ketua murid untuk memimpin doa. Baik kakak, silakan dipersiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah doa dimulai. Doa selesai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kelas yang harus kalian lakukan adalah bijak dalam penggunaan telepon. Ya, kalian boleh menggunakan alat komunikasi apapun di depan kalian seperti ada laptop, handphone dan sebagainya, tapi penggunaannya harus bijak. Terus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu meminta tolong bahasanya dikondisikan karena kita sedang melakukan yang namanya pembelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Aulia, Bilkis, Dina Maulidina, Eva Jan, Hakim, Hasbi. Untuk memulai pembelajaran, Ibu mau mengingat lagi mengenai gelombang cahaya yang kemarin. Ada yang masih mengingat? Oke, Hakim. Gelombang cahaya itu bisa terjadi karena air yang dibiaskan oleh cahaya yang menghasilkan pelangi atau juga bisa disebut penguraian. Atau merupakan fenomena dari gelombang cahaya. Ya, kemudian yang Ibu gunakan adalah project based learning. Jadi Ibu akan adakan project untuk kalian ya dalam bentuk kelompok dan metodenya pasti ada diskusi dengan presentasi. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini kita lakukan ada 6 kegiatan. Yang pertama ada pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman belajar. Ya. Minta silakan untuk akses LKPD, link video, link simulasi ini semua sudah Ibu sediakan di Google Drive. Mangga silakan di-scan. Silakan keluarkan handphonenya dan silakan di-scan. Mantulan, pembiasan,
manfaat di bidang televisi. Tanya gini, Ibu atau kalian nggak pernah main gelembung sabun? Gimana gelembung sabun teh ditiup terus jadi gelembungnya balon ya, bulat. Kalau mainnya di siang hari, apa sih yang kalian lihat di gelembung sabun tersebut? Kenapa bisa muncul warna-warni? Nah, itu harus kalian jawab di proyek yang akan kalian bikin. Membagi proyek ini menjadi beberapa kelompok. Secara arti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Boleh mejanya diatur sedemikian rupa. Ibu bagikan LKPK ya. Kalau siap-siap berarti alat tulis kalian. Ya, ini ada. Oke. Yang ini juga. Akan siapkan alat tulis ya. Langsung aja yang ke ini bikin laporan itunya. Itu bikin laporan. Itu sudah kan diisinya? Ya udah diisi di belakangnya pula. Jadi untuk yang itu dijawab di laporan ilmiah. Terus yang menjadwal proyek silakan diisi sesuai dengan langkah-langkah kerja yang mau kalian cari ya. Baru nanti Ibu akan memonitor apakah kalian sudah siap. Itu ya. Jadi pekerjaan proyeknya karena dalam bentuk laporan, maka silakan menggunakan laptop yang sudah yang ada di kalian ya. Untuk laporan LKPD-nya silakan diisi di kertas. Bisa? Jadi baca juga. Sumbernya biasa. Apa? Jangan baca mati. Ya, jadi ini sudah bisa ya. Jadi kalian tinggal tidak usah diisi di sini, jadi langsung di laporan. Yang ini ditulis saja. Angka pertama misalkan buat sampul sama siapa, angka kedua buat pendahuluan sama siapa. Ya, ini nanti ini mau ya. Oke, berisi tadi ada letakkan, terus rumuskan masalah nanti yang ini, ya. Terus tujuan, jangan manfaat. Lalu habis itu teori, kajian teori berarti kalian cari tahu terlebih dahulu apa itu tadi yang di sini, berarti apa aja pemakaian, fraksi, polarisasi dan pemanfaatannya ya. Nah, berarti habis itu lalu di pembahasan kalian jawab sesuai pertanyaan yang ada di sini. Ya, jadi pengumpulan, pembiasan, interferensi, fraksi, polarisasi, tambahan dari terima ini, ya. Lalu habis itu ya, itu pembahasan buat si. Gak bisa. Masih ada lagi cahaya ini kan cahaya adalah Cahaya kan nyambung sama adalah.
kita akan lanjut untuk menguji hasil atau presentasinya dimulai besok hari ya. Mangga untuk LKPD dengan laporan ilmiahnya bisa dikumpulkan terlebih dahulu ke Ibu ya. Mangga dipersilakan, Ibu tutup, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ke kegiatan berikutnya, yaitu menguji hasil. Kemarin kalian sudah membuat laporan ilmiah ya, alhamdulillah sudah beres. Saatnya kalian mempresentasikan mengenai laporan ilmiah yang sudah kalian buat. Oke, untuk kelompok pertama adalah kelompok berapa? Kemarin tuh? Oh iya, kelompok 4. Kelompoknya Rehan, Ikrar, Kakak dengan aja ya. Oke, maka dipersilakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gelombang cahaya. Kami di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri Pada Saputra dan saya akan dari pertama. Saya Ikrar dulu Daparti. Oke, langsung ke intinya aja yang akan dibacakan oleh Ya, pertama-tama kita membahas definisi cahaya. Untuk definisi cahaya sendiri itu adalah perambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan itu oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet itu disebut gelombang elektromagnetik. Pembahasan itu ada pemantulan cahaya, interferensi cahaya, pembiasan cahaya, dan polarimetri cahaya. Oke, masuk lagi kita ke metode pemantulan cahaya. Jadi pada pemantulan cahaya itu adalah proses perubahan arah hambat cahaya ke sisi medium, sisi medium asalnya. Setelah menumbuk sebuah bidang pantul secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah hambat cahaya yang bisa terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda. lanjut yang ketiga, yaitu interferensi cahaya. Itu misalnya adalah peristiwa pembelokan cahaya yang bisa terjadi ketika cahayanya yang melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda dan garis-garisnya gelap pada air yang mengisi bidang itu. Untuk difraksi cahaya itu terjadi apabila cahaya yang sedang merambat mengenai suatu objek atau melalui suatu celah yang sangat sempit. Kesimpulan, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasar mata dengan panjang gelombang sekitar 350 sampai 350 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasar mata maupun itu. Itu tadi intinya. Sekarang saya sih tanya bagi yang mau menanyakan silakan. Oke, asli. Apa contoh-contoh dari pemantulan cahaya? Oke, untuk pemantulan cahaya itu seperti contohnya seni. Jadi cahaya dipantulkan, jadi cahaya dipantulkan itu contohnya di sini. Apa contoh dari pembiasan dalam kehidupan? Biasa itu contohnya seperti pensil dimasukkan ke dalam air, jadi terjadi patahan. Seperti itu contohnya. Tidak. Oke, cukup karena tidak ada bertanya lagi, cukup dari sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, untuk kelompok 4 sudah selesai ya. Kita lanjutkan berarti untuk kelompok 1, yaitu kelompok isinya Alia, Dina Maulidina sama Ratna. Yuk, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yustina. Saya Alia. Saya Dina. Pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pemantulan cahaya. Yang kedua pembiasan cahaya, interferensi cahaya, difraksi cahaya, dan polarisasi cahaya. Pemantulan cahaya akan disampaikan oleh Arya. Untuk yang pertama yaitu adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah cahaya yang dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, sifat pemantulan yang dimiliki oleh cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pemantulan teratur dan juga pemantulan baur atau difus. Baik, ada pembiasaan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kedapatannya, seperti dari udara kemudian melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasaan dan pembelokan dalam medium tersebut. Dari pembiasaan cahaya, cahaya yang dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa melambat lebih dari satu gelombang karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Contohnya, cahaya bisa melambat lewat udara, air, dan padat sekaligus dengan gelombang yang berbeda-beda. Dan selanjutnya ada difraksi cahaya. Difraksi cahaya ini adalah gelombang cahaya yang mengalami pelanturan karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Contohnya itu contoh cahaya yang mengalami difraksi yaitu cahaya yang masuk ke lubang kecil ataupun pada ruangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Rizky. Contoh dari interferensi cahaya itu apa aja ya? Dalam kehidupan sehari-hari ada permainan gelombang sabun ya. Jadi kenapa bisa jadi interferensi ya? Interferensi itu karena gelombang cahaya masuk lalu dipantulkan dan kemudian menjadi warna pelangi. Kalau saya, kalau pas di fraksi itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu Kalau untuk difraksi sendiri itu contohnya cahaya yang masuk ke dalam ruangan melalui satu lubang. Misalkan di ruangan ini ruangan gelap, kemudian ada cahaya yang masuk melalui lubang ventilasi atau dari jendela. Jadi, apakah ada yang ditanyakan lagi? tidak. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah presentasi, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jadi untuk sekarang Ibu mau mengevaluasi nih tadi pengalaman dalam mengerjakan laporan ilmiah kalian. Presentasinya sudah cukup baik semuanya, terima kasih banyak. Cuman ada beberapa poin yang mau Ibu koreksi. Tadi ada pertanyaan mengalami pemantulan, pembiasan, terus juga apa? Difraksi dengan interferensi. Mungkin ada contoh dari polarisasi yang belum kalian tanyakan ya ke dalam kelompoknya. Ibu, untuk selanjutnya Ibu ingin meminta salah satu orang untuk memberikan pesan dan pesan mengenai proyek yang sudah kita buat. Ada yang mau? Oke, Ikra, silakan lagi ke depan, Ikra. Yo, beri tepuk tangan dulu. Silakan. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membuat laporan ini. Jadi kesusahannya itu
mencari sumber-sumbernya itu lumayan sulit. Terus menyusun laporannya juga bisa agak lebih sulit gitu. Terus banyak service juga, jadi penyelesaiannya agak lama. Oke, gitu aja. Oke, ya. Jadi Ibu sangat memaklumi ya kalian dalam mengerjakan tugas ini, banyak tugas yang lain ya kan. Terus juga sumber-sumber mengenai gelombang cahaya memang ada di internet, namun dalam pengaplikasiannya cukup abstrak. Jadi jarang sekali fenomena yang bisa terlihat oleh kalian ya. Oke, nggak apa-apa Ikram, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi untuk Oke, selanjutnya karena kalian sudah melakukan semua aktivitas kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan yang namanya assessment, atau Ibu pengen melihat nih gimana cara berpikir kalian mengenai gelombang cahaya. Oke, sudah semua dapat kertasnya? Oke, silakan mengerjakan. Jangan lupa baik, sudah selesai semua? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Yuk, sini. Ininya dikumpulkan. Ya, ada juga. Ya. Sip. Ada 5. Yuk, baik. Sudah selesai semua, alhamdulillah, dalam menjalani asesmen formatifnya. Dan Ibu juga menilai semua sudah pada bisa ya mengenal sifat-sifat dari gelombang. Oke, baik. Ibu ingin mengajak kalian membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Oke, ada kakak. Ya, silakan kak. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kakak. Oh, kak. Jadi, Sudah. ya, silakan. Ya, jelaskan bagaimana. Untuk kesimpulannya yaitu mengenai sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada 5. Sifat-sifat gelombang yang pertama itu pemantulan, contohnya seperti cermin. Terus sifat gelombang yang kedua itu pembiasan, contohnya seperti patahan pensil yang di dalam air. Terus yang sifat yang ketiga itu ada interferensi. Interferensi itu penggabungan antara dua cahaya. Terus yang keempat itu difraksi. Difraksi itu ada cahaya yang memasuki celah-celah. Terus yang kelima itu polarisasi. Polarisasi itu contohnya terjadi di televisi. Oke, terima kasih kakak. Itu untuk kakak. Oke, baik. Untuk kesimpulannya terima kasih ya kak, cukup baik sekali. Ibu sekarang ingin bertanya nih, tadi kalian mengalami kesulitan untuk kelompoknya Ikra mengenai sumber-sumber informasi yang untuk jurnal atau laporan ilmiah. Nah, Ibu pengen bertanya nih, untuk penanganan masalah kalian, apa yang kalian lakukan? Oh iya, Rehan gimana? Untuk kelompok kami mengatasi sumber media daerahnya kita dari jurnal punya atau juga jurnal dari Google Sekolah. Oh, itu baru kepikiran kapan? Kemarin belum sudah setelah buat laporan baru kepikiran. Oh, itu ketika bikin di rumah? Iya. Oh. Terima kasih Rehan ya. Jadi kalian bisa cari-cari informasi ya dari jurnal ataupun Google Scholar ya dalam membuat laporan ilmiah. Hei, untuk pembelajaran hari ini, nah kalian kan sudah membentuk secara berkelompok, ya kan? Sehingga apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Pertama, dari segi yang namanya beriman kepada Allah, ya. Jadi kalian bisa memahami bahwa Tuhan menciptakan cahaya di dalam hidup kita itu sangat penting. Nah, dari itu Ibu juga menguatkan kalian dalam berpikir kritis, bernalar kritis lah. Jadi sehingga kalian mampu mencari sumber-sumber informasi yang lebih relevan
juga secara bekerja sama. Alhamdulillah kemarin Ibu melihat kalian dalam bekerja samanya baik ya, dari segi membuat laporan ilmiahnya, dari membuat ngeprintnya, bahkan ketika tadi presentasi ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu sangat berterima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kalian untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kesempatan kalian. Ibu akhiri bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.